Gersfield Albert Pai saat ini akan mempresentasikan hasil pekerjaan tugas biologi saya. Pertanyaan yang pertama, uraikan penyebab terjadinya peningkatan kadar CO2 di udara. Peningkatan kadar CO2 di atmosfer bumi disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya yang pertama, pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi dan perubahan penggunaan lahan, aktivitas pertanian dan peternakan, aktivitas industri dan manufaktur, dan yang terakhir, pertumbuhan populasi dan aktivitas ekonomi. Pertanyaan yang kedua, jelaskan mekanisme terjadinya efek rumah kaca yang terjadi di bumi. Mekanisme terjadinya efek rumah kaca adalah yang pertama, radiasi matahari, penyerapan panas oleh permukaan bumi, pemanasan atmosfer, perangkapan panas di atmosfer, dan yang terakhir, peningkatan suhu global. Pertanyaan yang ketiga, apa saja bentuk aktivitas manusia yang menyebabkan terjadinya perubahan lingkungan? Beberapa bentuk aktivitas manusia yang menyebabkan terjadinya perubahan lingkungan, yaitu yang pertama, industrialisasi dan urbanisasi, penggunaan dan pembuangan plastik, eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, dan yang terakhir, polusi udara, air, dan tanah. Pertanyaan yang keempat, apa yang dimaksud dengan freon dan hubungannya dengan perubahan lingkungan? Freon adalah istilah umum yang digunakan untuk menyebut senyawa kimia sintetis yang disebut klorofluorokarbon. Freon memiliki hubungan yang erat dengan perubahan lingkungan, terutama berkaitan dengan kerusakan lapisan ozon. Freon merupakan senyawa sintetis yang dahulu banyak digunakan sebagai bahan pendingin. Upaya pelarangan dan pergantian freon dengan bahan alternatif yang lebih ramah lingkungan menjadi penting untuk melindungi lapisan ozon dan mengurangi dampak perubahan lingkungan. Pertanyaan yang terakhir, berikan minimal 2 solusi untuk mengatasi perubahan lingkungan dalam kaitannya dengan pemanasan global saat ini. 2 solusi untuk mengatasi perubahan lingkungan terkait dengan pemanasan global saat ini, yaitu pengurangan emisi gas rumah kaca dan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim. Terima kasih. Peningkatan kadar CO2 di udara disebabkan oleh aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan industri. Hal ini mengakibatkan emisi CO2 yang tidak seimbang dengan kemampuan lingkungan untuk meningkatkan, sehingga menyebabkan rumah kaca di atmosfer. Efek rumah kaca terjadi ketika gas-gas seperti karbon dioksida, metana, dan uap air menangkap radiasi panas dan matahari yang dihasilkan oleh bumi. Gas-gas ini bertindak seperti kaca pada rumah kaca yang memungkinkan cahaya masuk tetapi menghalangi panas untuk keluar, sehingga menyebabkan peningkatan suhu global. Yang pertama adalah overfishing atau penangkapan ikan secara berlebihan yang mengganggu ekosistem laut. Kedua, urbanisasi dan pembangunan yang tidak terkendali sehingga mengurangi lahan terbuka dan mengganggu ekosistem alam. Ketiga, penggunaan bahan bakar beracun dan plastik sekali pakai yang mencemari lingkungan dan mengancam kesehatan manusia dan satwa. Freon adalah sekelompok senyawa kimia yang umumnya digunakan sebagai refrigeran dalam sistem pendingin, AC, dan aerosol. Senyawa ini termasuk dalam kategori HFC, CFC, dan halon. Freon terkait dengan perubahan lingkungan karena beberapa jenisnya dapat merusak lapisan ozon di atmosfer, terutama CFC. Lapisan ozon berperan dalam penyerapan radiasi ultraviolet yang berbahaya dari matahari. Penggunaan CFC dikaitkan dengan menipisnya lapisan ozon dan dapat meningkatkan risiko kanker kulit, merusak ekosistem, dan mempengaruhi alam global. Oleh karena itu, penggunaan dan produksi CFC telah diatur internasional oleh Protokol Montreal untuk melindungi lapisan ozon dan lingkungan. Solusi yang pertama adalah pengembangan teknologi ramah lingkungan. Yang kedua adalah kebiasaan baru yang lebih ramah lingkungan, seperti bersepeda atau berjalan kaki dalam berpergian dalam jarak dekat. Penyebab terjadinya peningkatan kadar CO2 di udara. Penyebab terjadinya peningkatan
bakar dari fosil, baik untuk industri maupun berkendara. Bahan bakar yang digunakan melalui reaksi pembakaran gas CO2. Hasil pembakaran dikemudikan ke atmosfer sekitar 57%, sedangkan sisanya masuk ke laut dan terserap. Yang kedua yaitu jelaskan mekanisme efek rumah kaca yang terjadi di bumi. Ruangan transparan terbuat dari kaca yang berfungsi untuk memerangkap udara hangat yang bermanfaat bagi tumbuhan. Sumber panas utama permukaan bumi adalah sinar matahari yang energinya dipancarkan ke bumi berupa radiasi. Kemudian energi ini berubah menjadi panas di permukaan bumi. Energi matahari ini dimanfaatkan oleh aktivitas manusia. Contohnya seperti mengeringkan baju dan lain sebagainya. Gas-gas penyebab efek rumah kaca seperti gas karbon dioksida atau CO2, gas metana atau CH4, klorofluorokarbon atau CFC, nitrogen monoksida atau NO, nitrogen dioksida atau NO2, dan belerang dioksida atau SO2. Soal yang ketiga yaitu apa saja bentuk-bentuk aktivitas manusia yang menyebabkan terjadinya perubahan lingkungan. Yang pertama yaitu kegiatan terkait alih fungsi lahan, yang kedua penggunaan freon dalam kehidupan sehari-hari, yang ketiga aktivitas kendaraan bermotor. Soal yang keempat yaitu apa yang dimaksud dengan freon dan hubungannya dengan perubahan lingkungan. Freon adalah sekelompok senyawa kimia yang umumnya digunakan sebagai refrigen dalam sistem pendinginan, AC, dan aerosol. Senyawa ini termasuk dalam kategori hidrofluorokarbon atau HFC, klorofluorokarbon atau CFC, dan halon. Freon terkait dengan perubahan lingkungan karena beberapa jenis dapat merusak ozon di atmosfer. Terutama CFC, lapisan ozon berperan dalam menyerap radiasi ultraviolet atau UV berbahaya dari matahari. Penggunaan CFC telah dikaitkan dengan penipisan lapisan ozon yang dapat meningkatkan risiko kanker kulit. Soal yang kelima yaitu berikan minimal 2 solusi untuk mengatasi perubahan lingkungan dalam kaitannya dengan pemanasan global saat ini. Yang pertama yaitu pengembangan teknologi ramah lingkungan, yang kedua yaitu kebiasaan baru lebih dari rumah. Lingkungan seperti bersepeda atau jalan kaki jika berpergian dalam jarak yang dekat. Sekian dan terima kasih. Yang pertama, uraikan penyebab terjadinya peningkatan kadar CO2 di udara. Pembakaran bahan bakar fosil. Pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Aktivitas ini terjadi dalam industri transportasi dan pembangkit listrik yang menghasilkan emisi CO2 yang besar. Jelaskan mekanisme terjadinya efek rumah kaca yang terjadi di bumi. Jawabannya, radiasi matahari. Matahari mengirimkan energi dalam bentuk radiasi ke bumi. Sebagian besar radiasi ini berupa sinar matahari yang masuk ke atmosfer. Yang ketiga, apa saja bentuk-bentuk aktivitas manusia yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan lingkungan? Jawabannya, pembuangan limbah. Pembuangan limbah padat, cair, dan berbahaya secara tidak terkelola menyebabkan kerusakan lingkungan terutama di lautan dan perairan, serta mengancam keberlanjutannya ekosistem. 4. Apa yang dimaksud dengan freon dan hubungannya dengan perubahan lingkungan? Jawabannya, freon adalah nama dagang dari senyawa klorofluorokarbon. Senyawa ini mengandung 3 jenis atom dari unsur klor, fluor, dan karbon. Hubungannya dengan perubahan lingkungan adalah kontribusi terhadap pemanasan global. Selain merusak lapisan ozon, beberapa jenis freon seperti hidrofluorokarbon juga memiliki potensi pemanasan global yang tinggi. Senyawa ini memiliki efek rumah kaca yang kuat dan berkontribusi pada pemanasan global. Yang kelima, berikan minimal 2 solusi untuk mengatasi perubahan lingkungan dalam kaitannya dengan pemanasan global saat ini. Jawabannya, yang pertama yaitu mengurangi emisi gas rumah kaca. Contohnya, beralih ke energi terbarukan, memperhatikan mobilitas, dan praktik pertanian berkelanjutan. Yang kedua, penggunaan energi terbarukan yaitu beralih ke sumber energi fosil yang menyebabkan emisi gas rumah kaca ke sumber energi terbarukan, seperti matahari, angin, dan air. Dengan memanfaatkan energi terbarukan, kita dapat mengurangi emisi gas rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global. Nomor 1. Uraikan penyebab terjadinya peningkatan kadar karbon dioksida di udara. Jawabannya, kandungan karbon dioksida di atmosfer adalah hasil aktivitas manusia yang sebagian besar dari penggunaan bahan bakar dari fosil baik untuk kegiatan industri maupun berkendara. Nomor 2. Jelaskan mekanisme efek rumah kaca yang terjadi di bumi. Jawabannya, akibat gelombang inframerah tidak dapat dilepaskan menuju luar angkasa, melainkan dipantulkan kembali menuju bumi, sehingga kebutuhan suhu rata-rata 15 derajat Celcius untuk permukaan bumi.
dari efek rumah kaca dapat terpenuhi. Nomor 3, apa saja bentuk-bentuk aktivitas manusia yang menyebabkan terjadinya perubahan lingkungan? Jawabannya dapat disebabkan oleh faktor-faktor dalam seperti gunung meletus dan gempa bumi, serta oleh aktivitas manusia seperti penebangan hutan dan pencemaran lingkungan. Nomor 4, apa yang dimaksud dengan freon dan hubungannya? Jawabannya, freon adalah sekelompok senyawa kimia yang termasuk dalam kategori halogenasi, biasanya digunakan sebagai refrigeran dalam sistem pendingin dan AC. Hal ini berkontribusi pada pemanasan global dan perubahan iklim. Nomor 5, berikan minimal 2 solusi untuk mengatasi perubahan lingkungan. Jawabannya, yang pertama, seperti mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, dan yang kedua, mengendalikan limbah pabrik yang dapat menimbulkan bau busuk.